Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Kabid Pemberdayaan Koperasi yang ada di Kota Bogor, khususnya di Dinas Koperasi. Ya, yang mana pada intinya hari ini kami membahas terkait dengan situasi saat setelah pandemi. Walaupun beliau sedikit mengungkapkan di saat pandemi koperasi terus menurun drastis. Namun pada saat dengan adanya endemi, ya mudah-mudahan ada perubahan terus, sehingga koperasi mulai sudah ada. Demikian informasi yang kami dapatkan. Pak Filipos, sedikit Bang, terkait dengan saat ini kan koperasi sudah menjamur ya di Kota Rin Barat, yang mana tidak terlepas pembinaan dan pemberdayaan. Nah, sampai sejauh mana pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi itu sendiri? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi UMKM, bahwa sejauh mana perkembangan daripada koperasi sampai saat ini, tentunya yang pertama adalah bahwa koperasi-koperasi sekarang ini memang harus menyesuaikan. Yang pertama adalah transformasi digitalnya yang pertama, karena perlu kita memberikan bagaimanapun koperasi ini memang harus mengikuti perkembangan zaman sekarang, karena ini aturan sudah berubah, terutama yang pertama adalah karena ada Undang-Undang Cipta Kerja ya tahun 2020 nomor 11 itu. Kemudian itu nanti di Kementerian Koperasi UMKM juga turunan Undang-Undang Cipta Kerja itu pun ada PP-nya, PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Di situ banyak perubahan yang harus kita ikutin dan harus memang wajib untuk diikutin oleh semua gerakan koperasi maupun usaha mikro kecil menengah. Nah, di situ ada kemudahan-kemudahan tentang koperasinya. Yang pertama memang segi, karena ini transformasi digital, tentunya masing-masing koperasi harus memiliki teknologi lah setidaknya di koperasinya, terutama teknologi dalam komunikasi, baik terhadap juga aplikasi, sistem aplikasi keuangan mereka, supaya itu memudahkan mereka untuk bisa terbuka, transparan sesuai dengan prinsip koperasi tadi, sehingga masyarakat anggota yang ikut di situ bisa jelas lah, sehingga percaya terhadap koperasi. Nah, ini mau tidak mau harus dilakukan oleh koperasi. Langkah-langkah kita bagaimana caranya dengan tahun 2021 dan 2022 ini, tentunya tidak-tidaknya mereka mengetahui, baik melalui peningkatan sumber daya manusianya, pelatihannya, walaupun terbatas Pak, itu terbatas orangnya, tetapi setidak-tidaknya kita pelan-pelan untuk bisa kita pilih dua koperasi supaya layak bisa memiliki aplikasi sendiri, kemudian juga mengikuti transportasi digitalnya. Itu yang kita inginkan. Nah, di situ yang pertama supaya SDM-nya kita tingkatkan. Tentunya usaha-usahanya tentunya juga itu tetap berjalan, tetap dikelola dengan baik dan perkembangannya cukup bagus untuk koperasi, dan tidak lepas kami dari pemberdayaan pengembangan ini tetap membina mereka, terutama mereka-mereka yang sudah maju. Jangan sampai, karena dampak kemarin juga sangat berpengaruh 2 tahun yang lalu, 2021 ya. Itu dampak itu pandemi itu bukan luar biasa, termasuk juga koperasinya, termasuk anggota-anggotanya, banyak hal-hal. Jadi mungkin dampaknya ya. Jadi kalau sedikit selama kendala yang selama ini dirasakan di saat pandemi COVID ya, artinya yang cukup berpengaruh ya bagi koperasi. Tapi saat ini situasi koperasi kan sudah mulai menggeliat ya, perekonomian sudah mulai terangkat gitu ya. Mungkin sasaran-sasaran strategis yang memang perlu ditingkatkan lagi apa Bang di sini Bang? Jadi kita, karena ini harus ada perubahan Pak, tentunya kita ingin strategi mereka menyesuaikan aturan yang berlaku itu, karena di sini banyak hal yang kita lakukan, yang pertama kolaborasi dengan dinas atau lembaga lainnya, terutama juga misalnya tentang pembiayaan mereka juga, termasuk juga badan usaha milik negara, itu kemudian juga perusahaan-perusahaan kerjasama dengan mereka. Ini intinya bahwa koperasi ini harus gimana ya, harus mereka belajar lah, setidaknya beri pengetahuan, pemahaman kepada mereka untuk bisa berkolaborasi, karena masing-masing ini nanti ada link data tunggal yang tentunya nanti ada link langsung
baik nanti perpajakan mereka juga harus mengerti gitu, pemberdayaan juga oleh instansi terkait juga, bukan kami saja tetapi semua instansi apapun bentuknya yang Semua lini yang berkaitan itu ya. itu kolaborasi di situ. Oh. Nah di situ yang intinya jadi masing-masing nanti jadi data yang memang valid yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga koperasi memahami itu sebenarnya. Oke. Bukan hanya kami saja tapi kolaborasi antara instansi maupun badan usaha milik swasta apapun bentuknya. Jadi ada link di situ sehingga mereka bisa berakses lah di situ. Oke, makasih Bang. Baik aksesnya SDM-nya, informasi teknologinya, baik aksesnya terhadap permodalannya, peningkatan akses terhadap jaringan Bang, saya dengar Abang selaku Kabid Pemberdayaan kelembagaan ya, koperasi ya. Kalau kita melihat dari rujukan saat ini, koperasi ini kan aturan-aturannya selalu banyak berubah-berubah. Yang mana dulu saya dengar informasi badan hukum selalu di naungannya di koperasi. Saat ini bukan di koperasi. Apa benar itu Bang? Kira-kira? Secara kementerian ya, jadi untuk badan hukum sekarang berada di Kemenkumham ya. Itu kalau untuk badan hukum. Tapi untuk pembinaan kelembagaannya tetap berada di koperasi. Oh, tetap di koperasi ya. Bang, kalau kita berbicara dari kelembagaan, koperasi ini jumlahnya berapa Bang yang sudah terdaftar dari kelembagaannya Bang? Secara total di Kota Waringin Barat itu ada 247 unit koperasi ya. Total ya. Nah, sekarang peran fungsi kelembagaan ini apa aja Bang? Peran fungsi kelembagaan. Ya. Kita lebih ke pembinaan kelembagaan ya, kelembagaan koperasi itu sendiri, kemudian kesehatan koperasi, pengawasan koperasinya, pengawasan kesehatan koperasi. Nah, saat ini Bang, dalam kurun waktu di pandemi ya, artinya kita ini kan baru pulih nih baru-baru ini. Nah, apa sih yang menjadi kendala saat ini Bang? Kendala utamanya di masa pandemi memang secara volume usaha itu untuk koperasi-koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha di luar yang koperasi menangani sawit ya, itu rata-rata ada penurunan omset untuk di masa pandemi. Kemudian kendala yang kedua dari sisi kelembagaan, teman-teman pengurus koperasi ini karena aturan pandemi itu kesulitan melaksanakan RAT, meskipun juga kemudian ada petunjuk lebih lanjut bahwa RAT bisa dilaksanakan secara online. Jadi tetap ada solusi sebenarnya, ada kendala tetap ada solusi, tetapi itu menjadi salah satu kendala ya. Jadi termasuk juga penyusunan laporan, mungkin karena pembatasan sehingga pengurus kurang bisa efektif menyusun atau bersama-sama menyusun laporan. Nah, kalau kita melihat di saat ini kan ekonomi kita sudah menggeliat nih, yang mana sudah mulai ada ke endemi ya sekarang ya. Endemi ada peningkatan perekonomian kita ya, khusus Kota Waringin Barat. Nah, saat ini bagaimana dengan kelembagaan koperasi? Apakah memang juga ada peningkatan atau bagaimana Bang? Secara kesehatan koperasi ya, kita sedang memperbaiki merangkak ya, karena kesehatan koperasi ini saja, tapi dengan tahun sebelumnya gitu. Tapi kalau secara volume usaha insya Allah sudah mulai membaik. Oh, baik. Ya. Mungkin sedikit Bang, harapannya Bang selaku kepala bidang kelembagaan, harapannya bagaimana? Ya, terima kasih. Harapan kami semua dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini, untuk koperasi-koperasi kita berharap sama-sama kita mematuhi aturan-aturan yang ada. Mari kita sama-sama tingkatkan volume usaha kita persehat kelembagaan koperasi kita, sehingga koperasi sebagai sokok guru ekonomi bangsa ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Oke, demikian wawancara kami kepada salah seorang kabid kelembagaan di Dinas Koperasi Kabupaten Kota Waringin Barat.